bersyukurillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat MMC yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan disebut juga bulan kesabaran. Mengapa bulan Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan Ramadan adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-shaumu nisfus sabri," puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum. Padahal makanan itu milik sendiri, minuman itu milik sendiri. Ia menahan diri tidak mengonsumsinya. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari marah, dari nafsu syahwat dunia, dan lain-lain. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah ajarkan melalui puasa. Dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Di antara keutamaan sabar yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yaitu yang pertama, akan mendapatkan pahala tanpa batas. Sebagaimana firman-Nya, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bi khairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan ini. Tidak seperti amalan lain, puasa akan langsung dinilai Allah dan tidak dibatasi pahalanya. Yang kedua, akan dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ma'as-shabirin." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, sabar adalah kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusan baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapat kesempitan dia bersabar dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wallahu yuhibbus shabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi olehnya, ia akan dikasihi olehnya, ia akan dijaga olehnya. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah yang akan membelanya. Nah, itulah keutamaan sabar. Lalu sabar seperti apakah yang diajarkan dalam Islam? Yaitu ada pada 3 hal. 1. Sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. 2. Sabar dalam meninggalkan larangan. Terkadang orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Sholat dijalankan, tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan, tetapi ghibah tetap jalan. Sehingga ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. 3. Sabar dalam musibah. Sabar saat mendapatkan kesulitan bukan berarti pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya. Padahal, sabar dalam Islam didahului dalam ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana, maupun duri yang mengenainya adalah ujian baginya.
Dengan ujian itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Demikianlah 9 buka puasa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.